Kalau nanti kita berumah tangga dengan seseorang yang memang bukan sama jenis kelamin kita, mungkin baper sering. Tetapi ini merindukan atau menyenangkan. Ibu, kalau ibu habis bertengkar atau berantem sama suami, habis itu tambah mesra bukan? Coba mengakulah. Iya kan? Apalagi setelah saling memaafkan. Ya Allah. Ya nggak sih? Iya. Karena memang pertengkaran dalam rumah tangga itu ya dipentingkan juga. Maksud saya penting kenapa? Karena memang kita ada pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang berbeda. Tapi luar biasanya setelah saling memaafkan, ya, entah istri duluan yang saling memaafkan atau minta maaf atau suami duluan. Tapi memang suami jarang ya Pak. Ada penelitian tahun 2010 di London, ya, 95% laki-laki yang menjadi suami susah minta maaf duluan pada istrinya. 95%. Masih ada harapan yang 5% Ibu. Ada 5% laki-laki yang menjadi suami sudah bisa minta maaf pada saat dia merasa khilaf duluan. Bisa jadi yang 5% ini rajin ke masjid, rajin taklim, rajin baca sirah nabawiyah, bagaimana perlakuan baginda Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Ya, suami ibu yang mana? Yang 95% atau yang 5%? 95. Ibu tidak sendiri, namanya juga 95%. Suami saya saja alhamdulillah ya, baru 30 tahun pernikahan baru dia masuk kategori yang 5%. Itu pun karena didoakan terus atau saya memberi contoh untuk segera minta maaf pada saat kita merasa ada yang nggak enak, ya. Jadi kalau yang baru 10 tahun, teruskan perjuangan. Saya sudah 33 tahun, artinya baru 3 tahun ini suami juga kalau ada ada khilaf, maaf ya Bu Isa. Aduh ya Allah, saya merasa berhasil mendoakannya. Ya. Sama 95% juga para suami susah bilang aku cinta padamu istriku. Siapa yang begitu Bu? Yang suaminya sampai bertahun-tahun belum ada kalimat aku cinta padamu? Tenang, ibu tidak sendiri. Bayangkan ini ukuran dunia 95%. Ya. Nah, kalau aku cinta padamu, sampai detik ini juga suami saya masih yang 95% tadi. Berarti saya harus tambah doanya lagi ya. Iya, ya, baik. Terus sering seorang perempuan ini karena perbedaan kemudian kita tidak pelajari, kemudian kita tidak fahami, dan kemudian kita tidak sadari, itulah sumber pertengkaran sehari-hari. Ya. Rasanya pertemuan lalu saya pernah cerita ya. Siapa yang ikut pertemuan lalu udah lama banget, tahun berapa itu? Ya. Saya sering cerita otak pria wanita ya. Saya ulang sedikit karena ini penting. Berantemnya suami istri itu gara-gara ini sebetulnya ya. Saya juga baru tahu 2006, di tahun 2006 ya. Jadi saya menikah 92. Sampai 2006 juga bertengkarnya gara-gara ini saja, atau bapernya gara-gara ini. Apa itu? Tahun 2006, walaupun saya sudah dokter sejak 98 itu, baru tahu bahwa pengaruh hormon testosteron, pengaruh hormon laki-laki pada seorang laki pria atau pada seorang laki-laki atau pada seorang suami bukan hanya untuk organ reproduksi, tetapi juga pada mimik wajah. Makanya 10 menit pertama laki-laki, baik suami atau anak laki atau kakek-kakek dan sekalipun, sampai di rumah atau
atau 10 menit pertama seorang suami ketemu istri, itu mukanya, apapun perasaannya, begini wajahnya. Maaf ya Pak, mungkin Bapak nggak rasa. Ini yang sering kesal seorang istri. Saya juga dulu begitu. Suami setiap pulang mukanya kayak gini. Di pintu dia salam, assalamualaikum. Terus kita kan sebagai istri saking maunya jadi istri soleha kan. Terus karena para guru bilang sambutlah suamimu dengan senyum, ya kan? Waalaikumsalam. Abi cium tangan. Ciumnya. Ibu, kalau ibu senyum sama suami, apa yang ibu harapkan? Dibalas senyum. Bisa Bu, tapi tunggu 10 menit. Tuh ilmunya saya harus ulang, ya. Dulu saya nggak ngerti, saya pikir kalau saya senyum dia langsung bisa balas senyum. Belum tentu, ya, karena ada hormon testosteron. Apalagi kalau baru pulang kantor wajah penat, mukanya kayak gini. Dulu saya nggak ngerti, saya cuma tahan senyum 5 menit, ya. Padahal harusnya 10 menit saya harus senyum. Karena menurut penelitian, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu senyum istrinya, senyum ibunya, senyum anak perempuannya, senyum istri orang lain? Makanya jangan kalah dengan tetangga ya. Jadi saya dulu senyumnya cuma 5 menit doang. Ayah. Karena lihat muka dia begitu, menit ke-6 salah sangka. Apa yang saya pikir di menit ke-6? Karena lihat muka begitu. Tuh kan, dia gak suka pulang ke rumah. Ya kan? Tapi muka masih senyum tuh. Tapi sudah mulai berpikir. Jadi kalau di sinetron sudah mulai itu ada suara jeng jeng, jeng jeng kan gitu. Akhirnya di menit ke-7 karena mulai dirasuki pikiran yang negatif, menit ke-7 yang harusnya tetap harus senyum sampai lebih 10 menit karena menyambut suami, langsung itu muka berubah langsung. Sebelah turun Bu. Karena saya menganggap emansipasi adalah boleh vokal, padahal salah. Saya ngomong juga sama suami saya, kalau nggak suka pulang nggak usah pulang. Terus kata suami saya, siapa yang nggak suka pulang? Tuh mukanya kayaknya nggak ikhlas banget masuk rumah. Terus apa kata suami saya? Salah apa lagi saya? Pulang salah, nggak pulang salah. Padahal hanya karena lihat muka rata. Bahkan suami saya aja nggak tahu kalau mukanya rata. Saya waktu jelaskan tentang hormon dia, oh jadi setiap aku datang muka aku rata. Kalau perempuan beda Pak. Kami ada hormon estrogen namanya. Estrogen itu bikin lentur semua nih otot ini, bahkan badan kita. Makanya perempuan bisa menari karena ada estrogen. Jadi kita nggak perlu 10 menit Pak. Perempuan muka kita ini 10 detik saja sudah bisa berubah 6 kali. Coba. Iya nggak sih Bu? Tadi aja ketemu teman-teman ya, pengurus komite di depan aja sudah muka saya 6 kali berubah. Ketemu Mbak Inggi sahabat saya. Mbak Inggi apa kabar? Ibu Aisyah apa kabar? Tahu nggak Bu Aisyah? Iya apaan? Tuh langsung Pak dari senyum, apaan? Masa? Oh, aduh. 6 kali berubahnya. Iya nggak sih Bu? Atau Ibu nggak rasa kalau mukanya 6 kali berubah 10 detik? Bukan 10 menit loh, 10 detik. Nggak rasa Bu? Tapi inilah cantiknya perempuan Bu. Gak enak punya temen perempuan mukanya rata. Misalnya saya ketemu Mbak Inggi, pasti Mbak Inggi gak mau muka saya rata, ya.
Apa kabar Mbak Inggi? Tahu nggak? Kemarin aku baru pulang. Muka rata. Dari Makassar. Apa rasanya Mbak Inggi? Oh, pasti Mbak Inggi langsung gemetar. Suami-suami juga seneng disambut dengan muka kita berubah-berubah. Assalamualaikum. Muka laki rata kan? Waalaikumsalam. Kita perempuan kan? Waalaikumsalam. Ayah. Ayah dari mana aja? Ya nggak sih? Ya, muka kita berubah-berubah kan? Kenapa baru pulang? Kan gitu ya? Itu jauh lebih cantik dibanding istri-istri yang mukanya rata. Pak, Bapak mau istri Bapak sambut dengan muka rata? Ayah dari mana? Muka rata, Pak. Kenapa baru pulang? Jam berapa ini? Nah gitu Bapak pulangnya malam, Ibu menyambut Bapak habis sholat isya, mukanya putih, Pak. Itu apa nggak gemeter Bapak? Jadi inilah fitrahnya perempuan, inilah cantiknya perempuan, karena ada kembali hormon estrogen tadi, hormon perempuan estrogen yang membuat otot wajah lentur. Bahkan gerakan perempuan lentur gemulai karena estrogen, Bu. Ya, ini cantiknya perempuan. Ibu jangan rubah ya. Iya, anak juga senang lihat ibunya 10 detik mukanya 6 kali berubah. Apalagi kalau suruh belajar. Ayo dong sayang belajar. Kan gitu kan? Besok mau ujian sayang. Kan gitu. Itu jauh lebih baik daripada ibu mukanya rata. Nak, belajar. Sekarang. Serem. Ya Bu. Dan tadi juga ini yang selalu bikin ibu baper, wajah laki-laki, inilah juga gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Anak sekarang bilangnya kulbet. Cool banget. Ibu-ibu, masih ingat gak dulu waktu ketemu calon suami? Kan sebetulnya kita naksir gara-gara muka rata begini. Terus kita ngomong sama teman kita, ya Allah, dia cool banget. Menikah bertahun-tahun, kenapa begitu terus? Ini bertengkar, bayangkan setiap hari. Saya pernah lalui masa begini, setiap hari kesal. Dan rupanya pada saat kita kesal, itu ada 2 tempat yang menumpuk kekesalan itu. Di mana? Di otak dan di kolbu. Wah itu. Ya.